yang hidup. Sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan pesta Maria Magdalena. Kalau kita perhatikan dalam perayaan gereja, liturgi gereja, ada peningkatan
dalam beberapa tahun yang lalu ya, diperingati ya, peringatan wajib Maria Magdalena. Namun tidak tahu sudah berapa tahun ya, ada peningkatan ya, menjadi pesta ya, pesta Maria Magdalena. Berarti kan ada satu tingkatan lagi. Kalau dalam liturgi gereja kan ada peringatan ya. Peringatan ada dua ya, fakultatif dan wajib. Kemudian pesta, di atasnya kan hari raya. Maka gereja meningkatkan status perayaan ya, Maria Magdalena dari peringatan ya, menjadi pesta. Ya, tentu ada alasannya ya. Tentu kita melihat dalam pribadi Maria Magdalena, termasuk juga istimewa dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas, setelah Maria Magdalena merupakan salah satu wanita yang juga disembuhkan Tuhan Yesus dari roh-roh jahat. Ya, tentu karena mengalami kebesaran Tuhan Yesus ya, cinta Tuhan Yesus, maka Maria Magdalena selalu mengikuti Tuhan Yesus ya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Tidak hanya mengikuti, namun juga melayani ya, melayani Tuhan Yesus dan para murid ya, bersama para wanita lain ya, memberikan apa yang menjadi miliknya untuk mencukupi ya, kebutuhan ya, pelayanan Tuhan Yesus ya, bersama murid-muridnya. Maria Magdalena ya selalu mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di salib, di situ Maria Magdalena juga hadir. Ketika Tuhan Yesus dimakamkan, juga Maria Magdalena ada di situ. Dan kisah yang istimewa dari Maria Magdalena kita dengarkan dalam bacaan Injil. Bagaimana Maria Magdalena mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan, maka tentu juga Maria Magdalena juga berusaha ya membalas ya, cinta Tuhan yang besar itu. Maka ketika Tuhan dimakamkan ya, berada dalam kubur, juga Maria Magdalena pagi-pagi benar ya menjenguk ke makam dan secara istimewa ya mendapat penampakan Tuhan. Sebagaimana kisahnya telah kita dengar, yang pada awalnya Maria Magdalena tidak ya mengenali bahwa yang berbicara kepadanya adalah Yesus, Tuhan Yesus gurunya. Ketika Maria Magdalena disapa oleh Tuhan ya, Maria, barulah Maria Magdalena ya sadar ya, mata dan hatinya ya terbuka bahwa yang hadir di hadapannya adalah Yesus. Maka di sini pasien kasih, domba mengenal suara sang gembalanya. Maka di sini Maria Magdalena ya bisa mengenali bahwa yang hadir
Di situ adalah Yesus ketika nama pribadinya ya disebut, maka di sini tampakkan bagaimana domba ya mengenali suara gembalanya. Dan Maria Magdalena mendapat perutusan ya. Maria Magdalena menjadi rasul bagi para rasul. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan kita melihat Maria Magdalena bertindak seperti yang diperintahkan oleh Yesus dan memberi kesaksian, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang kasih, melalui pesta ya, Maria Magdalena ini kita diajak untuk meneladan sikapnya ya, sikap sebagai murid ya, di hadapan Yesus gurunya yang ditampakkan dari Maria Magdalena ya, sikap seorang murid yang sejati, senantiasa mengikuti gurunya ya, berjalan di belakang Yesus sang guru, melayani, dan cintanya yang besar ya ditunjukkan ya melalui perjalanan mengikuti Yesus sampai di pemakaman. Cintanya Maria Magdalena juga besar kepada Yesus dan akhirnya mendapat anugerah ya, mendapat penampakan Tuhan, menerima anugerah istimewa ya, menerima penampakan Tuhan, orang yang pertama ya menerima penampakan Tuhan, dan juga memberi perutusan ya kepada Maria Magdalena. Maka hendaknya marilah kita meneladan sikap dari Maria Magdalena sebagai murid Tuhan yang sungguh besar cintanya, kasihnya ya kepada Yesus yang ditampakkan ya, senantiasa menyertai dia sampai tempat Tuhan dimakamkan.